Aku permisi pelaut, aku permisi pelaut, Olive gitu. Ya, mendingan sekarang banyak waktu tapi nggak punya duit, Pak. Karena saya ngerasa waktu itu banyak duit tapi nggak punya waktu. Saya dapat informasi. Oh, saya tidak. Gak ada, Pak. Surat izinnya mana? Aduh. Halo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel Kreasi Podcast bersama Berkreasi. Saya Erik Zanov. Nara Barbara. Kami akan mengupas tuntas daber-daber top di Indonesia. Wow. Kali ini Nar, Siapa? dia seorang daber yang top di zamannya. Oh, emang zaman kapan? Zaman dulu lah. Oh, Dia oke. juga seorang produser di salah satu TV ternama Widih. di zamannya saat itu. Oh, baiklah. Dan dia Apa ya? cukup Wow. ya. Wow saya. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Kenapa ini? Selamat malam, Pak. Ya, Malam, Pak. Tangan kanan ya, tangan kanan. Iya. Ada apa nih, Pak? Kok bisa ada keramaian? Enggak ada keramaian, Pak. Cuma beberapa orang ini. Ramai ini. Ramai gimana, Pak? Ramai biji 1, 2, 3, 4, 1, 2. Saya 5, Bisa Pak. tolong perlihatkan, Pak? izinnya? Ada izinnya, Pak. Cuman saya lupa bawa ini, Pak. Oke. Jadi kita ini udah terlanjur syuting gitu Iya, loh. kalau begitu Boleh layan mohon lagi izin, aja. saya boleh mohon maaf. Tunggu sebentar, Pak. Siap. Ini dia Aryadi Saputra. Ternyata dia tidak hanya seorang daber saja, dia merangkap sebagai seorang security. Wih, mantap. Satap. Namanya adalah Aryadi Saputra. Karena dia adalah seorang daber dan security. Wih. Tapi kalau dia adalah pemain ikatan cinta, dia Aryadi Saloka. Kegantengannya, Bu. Gantengan, Pak. Gantengan. Oh iya, Mas. Ada apa lagi? Ada lagi. Apa? Namanya Aryadi Saputra. Karena dia? Kalau dia seorang daber dan security top. Tapi kalau dia petugas PPS, Aryadi Sapulidi. Masih bagus, bukan sapu hijau. Nenek sihir. Ada satu lagi. Apa tuh, Mas? Aryadi Saputra, karena dia seorang daber dan security. Kalau pagi-pagi sebelum berangkat, Aryadi sarapan. Wih, pantas, Mas. Wow. Sama satu lagi. Apa lagi? Kalau biasa sekarang jadi Aryadi Security. Oke. Kalau malam-malam jadi Aryo di Di mana? Saya, Bu. Saya ikutan ya. Oke. Oke. Aryadi Saputra. Ya, siap. Di dunia dubbing terkenal dengan AI 2080. Kenapa disebut AI Apa ya? 2080 ya? Siapa Siapa yang menciptakan nama itu? Itu ceritanya panjang, Pak. Kalau misalnya Anda masih ingat. Saya nggak ingat. Bagus. 5 jam betul? 2 jam? 3 jam? Nggak perlu selama itu sebenarnya. Ayo, kenapa? Bingung dia. Bingung dengan jawabannya Kan sendiri. lo sendiri. Pakai nanya. Oh, jadi pemberian khusus. Oke. Janov, Saya Janov. memberikan nama kesayangan AI Jajanan 2080. envelope. Ada juga, Mas. Gegaran apa itu? 2080 ya kan? 20 kurusnya, 80 gedenya. Oh, Gua bukan. benernya 80. Ngaku, Mas. 80 gitu. Aku udah ikutan ya, ngaku tuh. 20 bener, 80 kagak. Nyampe jam 10 malam. Oh gitu, rupanya itu on time. On time. Oke, Ai. Ya, Awal siap. cerita menjadi seorang pesulis suara itu bagaimana ceritanya? Awal mulanya sih sebenarnya karena memang dari dulu Papa juga masih dalam lingkungan yang sama ya. Oke. Sebagai Ini yang penata suara. Oh, Penata suara di penata suara film. salah satu, bukan salah satu sih, perusahaan film negara ya, saya sebut aja gitu, memang karena memang belum ada kompetitornya ya. PPFN. Untuk PPFN itu istilahnya pertama kalinya
magma daripada dubbing di Indonesia mungkin ya kalau menurut saya, karena waktu saat masih kecil saya lihat belum pernah ada yang melakukan hal seperti ini. Oke. Jadi hanya di perusahaan film negara yang membuat film yang waktu itu film Unyil Kak. Wah, Unyil. Iya. Dari film Unyil. Nah, kalau papa tuh saya sempat juga ikut dalam satu cycle Unyil sebagai endut saat itu. Pernah ngisi juga? Pernah. Oh, iya. Cuma waktu pas Sesuai ya, pengajian namanya? aja. Endut. sesuai ya Mas. Mungkin karena itu saya dikutuk sekarang jadi bahasanya endut juga gitu. Maaf ya Bu. Sama. Saya nggak endut. Iya, Pak. Gitu. Nah terus kebetulan dari situlah pertama kali saya gue aja ya kalau Iya. saya sebagai seorang security Bagus. gimana gitu. Atur ya. Bu, bawa tisu nggak? Boleh. Minta tamu kita nyucur. Ini bukan air Pak sebenarnya Pak. Ini Tadi habis kehujanan Pak di sono Pak. H2O. Tadi kehujanan sebelah sana Pak. Maklum Pak, biasanya kita ngederek orang. Iya. Mari Pak saya taruh sini ya Pak ya. Jadi gini, dari situlah awal mual secara tidak sengajanya saya menyukai bidang sulis suara, Kak. Karena lihat Erik. Papa. Saya enaknya ngomongnya gue lo. Pakai apa, gue Kak? aja nggak Atuh, apa-apa. Oke. Yang lebih rileks. santai. Lebih cair gitu ya. Lebih cair. Air kali. Ya, nah gue suka tuh dari situ mulai istilahnya sulis suara. Saat itu kan sebutnya mungkin dubbingan ya, dubbing. Iya. Nah terus seiring berjalannya waktu, sewaktu pas lagi istilahnya zaman awal Krismon mungkin suatu saat itu ya, sebelum Krismon itu jaya-jayanya di tahun 95. Di 95 di salah satu saya sebut ini boleh ya? Boleh sebut. Salah satu PH-nya. salah satu PH yang membuat sistem dubbing pertama kali booming itu adalah mungkin Avintra dan ini ya yang di mana di Rawamangun tuh agak lupa sih. Avintra sama ini. Tunggu, kemarin jadi kayak kumis gue. Nah itu dah. Nah akhirnya membuat kompetitornya sebagai Eltra Gria Mbok Imaji. Awal-awal dulu dengan Bapak Ago sebagai koordinatornya. Di situ saya direkrut oleh Bapak Budi Nova, Seteng, terus Arif dan ya ada beberapa lah Mas Bambang. Yeah. Jadi disitulah pertama kali mereka membuka suatu peluang film-film untuk film-film India ini kayak semacam India seri. Dia seri. Oke. Seri. Itu Contoh lagi tuh booming-boomingnya zaman Masih itu. ingat nggak judul pertama yang di dubbing? Kalau udah lupa itu ya. Banyak Kohyapna. Itu bukan dulu tuh ya. Saya lupa kalau untuk masalah judul, tapi yang pasti lebih India banyak dulu seri. antara India seri dan telenovela. Oke. LDS Precio. Kurang lebih tahun berapa Mas? 95, 95, Oh, udah banyak ya India. 93, 9 ya antara 95, 94 lah. Belum lahir. Aku Udah lah. belum. udah kayaknya sih masih kecil mungkin. Nah, terus dari situlah mungkin menyukai ya dunia desa, bukan menyukai juga sih karena memang jadi dengan hidup istilahnya boleh dibilang berusaha untuk sekolah atau kuliah sambil kerja yang pada akhirnya Sempat kuliah ya? Kuliah di mana? sempat lulus juga di UPN Veteran Jakarta. Di bagian Fakultas Komputer. Sarjana? Komputer, sarjana S1 Komputer. S1 komputer. Bukan Eskom. SK kan? Bukan. Wah. Eskompor. Eskom. Sarjana. Eskompor. Kalau sini biasanya sarjana komedi, Mas. Ervin Itu mah Agus Jamrik. Oh. Sama Ervin. Kalau Agus Jamrik seniornya, juniornya Ervin. Nah, di situ mulai itu Rick film yang paling utamanya dulu pertama kali adalah Popeye. Wih. Popeye. Wah. Nah, itu Aku suka nonton saya sempat tuh. ada dua generasi tuh Popeye itu ya. Yang pertama jadi Brutusnya. Awal mulanya jadi Popeye, tapi sewaktu pas lagi bukan kompetitor boleh Casting dibilang casting ulang lagi. Akhirnya masuk Wilman. Mungkin kalau misalnya ada yang mengenal Wilman Simanjuntak itu adanya Eli. Oke. Adanya Eli itu Adanya. akhirnya Sempat menjadi Popeye pertama, baru dia menjadi
Popeye-nya, Oke. Wilma. Saya jadi Brutus, jadi Brutus dua yang, karakter. maaf, numpang nanya. Brutus yang itu kan? Yang gede. Iya. Pokoknya kalau nggak endut Brutus, jatuhnya gede-gede aja. Bener ya? Apa? Di stretching? Enggak, atau di diapain? peragakan. Oh, kalau Supaya untuk waktu ada- pas Popeye awal-awal Popeye. dulu mungkin begini, karena banyak kan dia kan pakai cangklong ya. Ah. Itu sempat saya agak kena saraf gitu loh. Gitu. Oke. Karena saya mesti dubbingnya tuh dengan begini, dong mesti Oh, begini. gitu ya? Harus sesuai ya? Harus sesuai, Oke, karena oke, kalau oke. Nggak ke bawah tidur kan? enggak juga. Jadi dubbing kita biar sama atau menyerupai dengan apa namanya gimmicknya atau dengan gesturnya, ya saya harus begini gitu. Oke. Kayak misalnya gini nih. Coba. Aku Popeye si pelaut, aku Popeye si pelaut, Olive gitu. Iya, soalnya kayak gitu, benar. 100 episode? Iya, Mengsong. Wah itu bener. Saya kalau misalnya dihitung-hitung masalah dubbing dari pertama Mengsong. Ada lagi dulu Ninja Hattori. Tapi sebelum kita bicara ke sana, dari mulai Popeye tadi, karena casting ulang, saya jadi Brutus. Nah, Brutusnya. Nah, Brutus itu main suaranya besar. Oh Popeye. Ya. Ini nyaman, kalau ini Karena nyaman. kebetulan dulu nyarinya susah. Kalau untuk suara-suara besar dan suara berkarakter jahat tuh Waktu susah. itu udah segede ini. Enggak sih. Oke. Lebih gede. Menghayati Berarti peran, casting Mas. fisik ya. Iya, casting fisik. Itu Menghayati agak peran dendam ya, saya. Di situ saya dendam sekali. Nah, akhirnya Ya, setelah sudah apa namanya mungkin kalau saat itu dirasa kurang begitu nge-booming ya. Karena waktu pas lagi sempat Tapi booming loh itu Popeye. saat Popeye itu, malah, waktu saya- waktu aku itu aja masih- tahu. Kebetulan Pas SD ya. TV itu. Aku SD, Mas. Sama aku juga SD. Oh iya, waktu kita Popeye itu. seangkatan ya. Boomingnya kalau nggak salah Mas dengan ada kelas saya. siapa ya Olive. yang bikin dia booming itu sebenarnya bukan di Popeye yang di zaman gue tuh, Oh. yang setelahnya tuh siapa ya? Olive, Mulai aku boomingnya. taunya yang jadi Olive-nya Bukan. itu. Itu Susi Sempet namanya. Mardi Garcia. Mungkin Jadi sebelum Popeye dia juga? Jadi Popeye juga. Jadi Popeye juga. Mas Mardi. sempat. Nah itu dari situlah ibaratnya kebetulan ya, karena nyari dapur susah saat itu ya, masih boleh dibilang iya. yang benar-benar mumpuni di bidangnya saat itu memang agak sulit saat itu. Kalau sekarang mungkin lebih banyak, apa lebih sulit. Betul. Sekarang saya tanya, saya mau jadi keluar dari security lagi nih. Kira-kira dapur gimana sekarang? 86. Bisa. Siap. Bisa lihat tuh. Nah terus karena sudah ada penggantinya Pak Mardi saat itu di Altra juga ya, kebetulan dapat ada dari Hikmat Cusen apa namanya kalau sebelum di mana yang di Kemang itu namanya apa ya? Ultra. Entra kan? Bukan, Anda. ada masih IMMG. Oh, Iya. IMMG. Nah, sebelum ke IMMG itu Hikmat Cusen itu kerjasama dengan Eltra. Nah, Eltra itu untuk film-film apa namanya Ninja Hattori dan segala macam dulu sempat digarap di sana. Bukan Sebentar. di tempat Pak almarhum Pak Dar. Nah, itu setelah jadi setelah di sana sebentar nggak lama akhirnya diambil ditarik oleh Pak Dar yang mungkin berkaitan dengan di almarhum Iya. Pak Dar. Low budgeting lah kalau di sana kan bukan low Iya, budgeting. iya, gitu. iya. Nah terus dari situlah mulai tuh berkarakter sebagai Ninja Hattori di studio yang di daerah Bekasi kalau. Berarti Ai ini adalah dubber Ninja Hattori pertama. Karena sekarang kan banyak. Iya Banyak benar, Ninja yang Hattori. pertama. Kemarin kita- Itu sempat saya operasi loh Pak. Kenapa? Salah ngambil suara, tapi pengen ngetop gitu. Jadi waktu pas dulu kan ngambil wah, itu saya ngambil laringnya di sini nih. Di antara pita suara tengah itu dibuat agak gerok gitu ya. Nah, saya salah ngambil suara, terus sempat dioperasi. Hah? Seminggu tuh. Hasilnya seberapa dioperasi, Pak? Nggak dapat BPJS lagi. Asuransi belum ada. Belum ada, BPJS nggak ada lagi. Totalitas ya. jadi Totalitas. dubber. Karena memang tuntutan dari karakter awalnya Ninja Hattori itu kan dia agak serak ya. Jadi Iya. menyerupai Doraemon tapi lebih agak kasar. Kenapa Iya, kasar? iya. Karena karakternya ninja. Berapa lama waktu jadi Ninja Hattori itu? Wah, lumayan lama juga tuh. Setahun, 2 tahun? Lumayan lama.
sekitar 3 atau 4 tahun. Ninja Hattori Iya, yang karena dulu Ninja- tayang di TV itu ya, berarti yang pertama itu. Ninja Hattori itu kan Nah, ada dari tadi saya sebut TV yang itu, TV ini, TV pertama. itu, TV ini. Saya butuh Ninja Hattori yang pertama tetap waktu saat itu di RCTI. Iya, yang pertama kan Aku Aryadi. soalnya penonton hari Minggu itu ya iya, kan. dia Terus Oh. yang kedua itu ada Merisa Spacetoon. Chandra di Space Tune. Terus Spacetoon. nah yang terakhir ini kan si Ika Zidan. Oh, baru Sempat ditawarkan ke Aryadi Saputra saat itu ya. Cuma waktu Kalau nggak saat salah itu saya ya. lagi kondisi Lagi memang tugas luar negeri. lagi ada tugas. Lagi tugas luar negeri, Mas. ya nggak matching lah waktunya dan memang saat itu yang namanya kan dibutuhkan cepat ya. Iya, belum rezeki, Mas. Itu belum rezeki. Iya. Tapi nanti mungkin ya Pak, ingat ini jadwal yang pertama saya loh. Sesuai kok, sesuai. Ada lagi Iya, nggak benar. yang ikonik selain dua Iya. judul itu? Masih di Eltra juga saat itu sebagai Woody Woodpecker. Wih. Woody Wih, Woodpecker. susah tuh yang bunyinya. Oh baik, wow. Itu Aryadi yang pertama, yang pertama. Pertama juga. Benar. Emang Aku nontonnya waktu SD. Berarti dia tua berarti banget tua ya. Pokoknya nonton di TPI waktu itu. Jadi kalau nggak salah kelas 5 apa kelas 6 SD. Ngapain malah sampai ditiru. Ya begitu nih. sampai Bro. kalau nggak salah dulu apa ada kayak Emang usia lo STP berapa? gitu. Bisa dulu paling muda sendiri gitu loh. Ya, awet Anak muda, muda. awet anak muda. Bau tanah. Malu Mami Sujan. Iya. Bau tanah. Nah itu Woody Woodpecker itu sempat juga Kemarin sempat juga Hana kalau nggak salah ya. Enggak, oh ya. Iya, Hana Bagiana. Hana Bagiana sempat Oh. jadi Tapi penggantinya. kemarin juga di RCTI kebetulan sama Pak siapa Bang Fuad. Bukan Firman. Bang Firman itu sempat Ada dipanggil lagi? kembali untuk yang movie. Oh, yang itu movie. sempat Oke. sempat berjalan juga. Ikut yang itu. Ikut untuk yang Akhirnya itu. back to basic. Back to basic tapi Jadi- balik lagi. Oh, tapi sempat ngisi nggak? Sempat ngisi. Sempat ngisi, Oh, tapi iya, memang iya. kadang nge-flop kan ini Sempat ngisi. kerja. Iya. Nah, gitu. Nah, saya dapat informasi. Oh, saya tidak. Saya sekuriti Pak, informasi banyak, tapi Bapak dapat informasi lebih banyak daripada saya. Saya bingung, Pak. Katanya sempat menjadi produser di salah satu TV. Oh, ternama. iya. Itu iya, waktu masih tahun aktif di gimana dunia tuh? dubbing atau keluar dari dunia dubbing? Sempat, nah inilah uniknya dubbing ya. Waktu saat itu sempat kita gunjang-ganjing masalah persusi ya. Apa sih tahun 98 Iya. itu, Pak? Oh. Jadi Ini dubbing itu sempat 90-an ya, 98 itu sempat hampir ditutup. Oh, yang ganti bahasa Inggris ya. Iya, Pergantian itu lagi memang saat itu. saat itu ya untuk dunia kelam bagi dunia dubbing lah kalau menurut saya. Oke. Dan kita masing-masing akhirnya karena saya kebetulan masih ada background di di pendidikan yang S1 gitu, saya coba ngelamar di produksi langsung Indosiar saat itu. Wih. Nah kebetulan megang awalnya adalah di sahabat setia. Oh iya, saya mau. Nah, sahabat setia baru setelah agak lama saya megang di Saras 008. Oh, final. Iya, Kalau kita film. sinetron. Oh iya, sinetron Saras yang jagoan ya. Kebajikan ya Kalau yang bersama. sahabat setia nggak tahu. Itu ceritanya dalam sequel Kancil kalau nggak salah dulu sutradaranya Bang Dodi apa saya Ih, lupa. ampun. Saras 008. Nonton umur berapa itu? Gue jadi nggak enak tua lagi gitu. tua lagi. Nah itu sempat lama Bang Erik. Dari mulai terakhir sampai di 2004. Lama sih, tapi masih dubbing. Atau Oh, hanya produser aja? Produser aja. Nah terus sempat agak menghilang dari peredaran dunia kancah politikan dubbing dan segala gitu. macamnya. Oh, negeri ya? Boh, itu negeri antar barat Pak. Sedih gue ceritain. Tisu lagi. Mana Jabrik? Tisu lagi gimana sedih? Kasihan. Berapa tahun jadi produser? Ya, Berapa tahun menjadi produser? dari 96 sampai 2004.
Lama Jadi mas, lumayan, hampir 10 lumayan lama. tahun. Hampir 10 tahun. Berarti 8 tahunan. udah sempat bangun rumah. Wah, panjang itu ceritanya Pak. Punya kendaraan, punya apa hilang Pak. Gaya hidup Pak. Gaya hidup. Malu pak, sosialita. Sosialita. Nah terus diazab. Kena azab. Serius ya di TV itu kan juga ada fitur azab. Jadi awal mulanya Indosiar ngetop dengan azab itu ya salah satunya dari kasus Oh, itu karena kisah. Iya. Basic ceritanya seperti itu. Marin kundang. Pelajaran. Istri juga double ya saat itu ya. Istri. Ini bisa bunyi tit panjang nggak? Mantan istri maaf, mantan istri. Mantan kebetulan Dia dengan seorang Maimunah mahasiswa. Hussein waktu itu Maimunah Hussein. Baru tahu namanya itu. Bunda maaf ya bun. Saya dipancing bun. Jadi cinloknya di dunia dubbing. Dulu. Dari nggak usah dibahas lagi. Aduh, gerah ya mas ya. Aduh, gerah. Gue dibongkar ke bawah. Lanjut. Oke, ada pengalaman lucu gak saat Itu tadi lucu. Panjang ceritanya. Jadi saya mau ceritanya bingung. Ini sebenarnya takutnya. Gak lucu apa tragis? Tragis. Saking tragisnya sampai lucu Pak. Panjang cukup kok mas. Oh iya. Katanya pernah juga ke Bali untuk Wih. studi suara ya. Kalau itu Cerita sebenarnya lucu. tadi saya sebut jabrik ya. Sorry Brik. Ditandain lo ntar. Iya, sebenarnya lebih bertahan Sempat di Bali terus, ya? bertahan hidup di sana. Sempat buka komunitas dengan mahasiswa dari Mahendra Data. Apa tuh, Mas? Mahendra Data itu semacam kayak seni ya, seni Oh. seni ini. Kayaknya ada masalah dikit dengan ini tuh. Jadi ini itu turun. Grafiknya nggak naik. Nih, benar-benar acap yang tadi nih. Gue juga worried, takutnya diulang. Kan lupa. Soalnya dia sempat panik, gue liat panik nih kayak kucing. Aduh, udah mas jangan bahas yang acap. Jadi beneran acap. Ke Bali. Ya, Bali aja, Bali. Dari situ sempat buat komunitas juga dengan mahasiswa Mahendra Data tersebut. Sempat kita buat juga beberapa sequel film drama untuk ZTV saat itu. Tapi itu zaman dulu Pak. Zaman dulu. Aduh, tahun berapa ya? Tahun Ada berapa azab. ya? Oh, belum ada azab. Tapi dia punya kisah indah mas di Bali. Belum. Saya baru indahnya tuh belakangan setelah sampai sini. Jadi ceritanya tuh di sana tuh ya bertahan hidupnya setelah ya. Tapi akhirnya dapat istri dari Bali. Iya, kan? kisah Itu setelah indahnya. kemari Pak. Setelah kemari. Tapi sebelumnya boleh cerita sedikit Boleh, nggak? boleh. Dan ini Silakan. sebenarnya bukan ini ya. Coba backsound musik tolong. sedih. Dueng, gitu kayak ada orang- Kamera di zoom, kamera di zoom. Ya kebetulan setelah kita dapat boleh dibilang pahitnya ya setelah dunia dubbing di sana berantakan itu kita kan kalau kata orang katanya sih ditipu gitu. Ya, sampai akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk bertahan hidupnya saya sempat di pantai Bali selama 7 bulan. Jadi Apa mas? Jadi apa ya? itu skateboard. Jadi taruh dong cerita. Deng gitu. Jeng, jeng. Gitu. Sempat jadi gembel Pak. Oh ya. Saya sempat jadi gembel di Bali Gede selama banget 7 bulan. gembel segede gini. Bu, gila nggak ada yang percaya waktu itu Bu. Minta duit aja dipikir nggak mungkin kan sih gitu. Nggak jadi gogolo. Gigi lo, nggak jadi gigi lo. Kagak gigi gue somplak masalah jadi nggak. Ya istilah kata habis jadi seorang anggaplah sebagai produser gitu ya, nggak terima dengan kondisi yang ada, terus kalau keluarga juga berantakan apa segala macem ya saya nggak punya hidup lagi lah saya pikir gitu. Apa mas pelajaran? Enggak sih kalau belajar di sekolah. Kalau itu saya bilang ajab. Nah akhirnya saya bertemu dengan seorang bodyguard dari internasional dari Yugo. Mr. Nick namanya Nick Yugo Atroski. apa? Yugoslavia. Nama negara Bu. Aduh Yugo doang. Ada Yugo tuh yang jadi operator di mana Itu Di- Yogo. salah ya. Gue gak diterima sama dia. Sorry bang.
Nah terus, disitulah saya mulai menapaki diri sebagai seorang security yang awalnya sebagai bodyguard ya, penjagaan one by one yang dilatih oleh kebetulan AKBP Wirajaya yang pelindung lah di sana. Polres Tabanan Bali. Siapa? AKBP? Wirajaya, Pak Wira. Hai Pak. Pak Halo, AKBP Pak. Wirajaya. Halo Mr. Nick, I'm still remembering you. Just reply my WA please. Pertanyaannya, Mr. Nick ini tahu nggak nomor udah Enggak. ganti? Hilang Bu. Di sini ada. Saya titipin Pak nomornya dia yang baru. Jadi nanti kayak Indosiar juga dong. Ketemu kangen, aduh. Jalinan kasih. Jangan kasih. Nah, sudah begitu. Ya, alhamdulillah terus saya mulai ya dapat pasangan lagi lah setelah pasangan saya nggak Namanya siapa? Nama. Ya. Yang sekarang di Gusti Ayu Made Irayanti. Gusti. Ni Gusti. Oh, Ni Gusti Ayu. Ni itu kalau sebutan untuk perempuan ya. Ya. Oh, Nah, itu kayak namanya ibu atau nona di Bali gitu namanya. Ni Gusti Ayu Made Irayanti. Panggilannya Ira. Ira. Ya, Halo Mbak alhamdulillah. Ira. Bun. Kok ajak komen? Jadi nggak enak Bun. Jadi alhamdulillah sekarang udah convert, kalau kata bahasa kerennya convert. Kok comfort ya Mas? Sudah Kenapa pindah. nggak comfort ya? Convert, pindah. Oh. Pindah, persneling, pindah gigi. Dia convert dari keyakinan yang dahulu sebagai jadi jadi malah, tapi memang karena keinginannya, bukan karena saya mau dekat dengan dia ya, karena keinginannya dia ingin mengetahui dunia Islam. Nah, dia bawa kemari dan sampai di sini ternyata yaitu dia tadi dia mulai sadat. Setelah sadat oleh Bapak Ustadz yang terhormat Ustadz Steven. Halo Coach Steven. Hah? Terima kasih. Sama Coach Steven? Sama Coach Steven langsung. Serius? Langsung. Oh, di langsung mana? di Blok M Mall lantai 7. Oh, di situ. Oh, yang di masjid Masjid. atas itu. Yang di Oh. top itu. Yang Iya. rooftopnya Mas Erik cerita iya. bagus itu. Iya. Oh. Nah, itu sama Steven Ustadz di situ? Steven. Di situ waktu sempat itu dengan Bapak Hani Kristanto. Mualaf. Iya. Kalau Iya, Steven iya, sama sempat, Pak Kohan. sempat itu kayaknya kosong lagi tuh. Nggak kerekot. Dia panik. Tiga gara nyebut ajab tadi nih Mas. Nah, terus dari situ karena dia butuh bimbingan ya, kalau kata Ustaz Steven saat itu bilang dia butuh mahram. Jadi waktu kedatangannya dari Bali kemarin itu kami baru ya bisa kata kayak kakak adik aja biasa, kayak keluarga lah gitu. Iya. Nah, terus Mahram tuh pasangan. pasangan kalau nggak bapak. Mahram itu kan iya. antara dua, antara bapak sama pasangan. Oh, iya. Kan nggak mungkin saya jadi bapaknya dong. Oh iya. Boleh sih kalau Tapi sih kalau jalan berdua sih emang. Bapak. Gitu banget. Nah, dari situ Coach Steven saat itu bilang untuk bisa belajar Islam dengan kafah jangan sampai kena fitnah. Akhirnya dia bilang ya udah nikah aja. Ditelepon lah Pak Ridwan Kamil. Halo Pak Ridwan Kamil. Wih. Pak Ridwan Kamil Gubernur Serius? Jawa Barat. Bukan tukang centeng di belakang. Oh, kira bener. Gubernur gitu. Ya, gubernur yang Halo Pak Ridwan, terima kasih karena Dengan Pak program Ridwan. Bapak Ridwan Kamil waktu memberikan kesempatan pada kami untuk bisa nikah massal Oh. di Bandung. Di mana lagi Mas? Lu dapat duit lumayan 7 juta, makasih Pak. Nanti kalau ada lagi ya. Jadi saya digabung. Saya digabung saat itu di sana ada program untuk menikahkan kaum duafa, ya kaum Ya. duafa dan itu. Tapi karena istilahnya kami mencoba, memang karena saya bilang waktu pas lagi ini saya niatnya kemarin bukan untuk nikah, Iya. tapi memang untuk nganter doang gitu. Tapi boleh dibilang diarahkan untuk supaya bisa menikah. Saya bilang bahwa saya belum punya modal apa-apa nih dari Bali ya, bawa badan doang gitu kemarin. Iya. Sampai pada akhirnya dibilang ya udah nikah aja, nanti semuanya dibantu. Ya, alhamdulillah sampai prosesi acara pernikahan selesai itu dibantu oleh Mualaf Center dan dari makasih Pak Ridwan. Pak Ridwan Kamil. Terima kasih. Terima sudah kasih Pak Ridwan Kamil. bantuannya. Sudah membantu teman kami. Jadi lebih baik. Iya. Jadi sedih. Nala mau nyusul. Ini lagi di tip WA.
Di mana di Bandung itu ada nikah massal. Alun-alun di alun-alun itu. Ya Allah, Mas. Alun-alun asli di Di alun-alun. alun-alun. Sekarang lagi Covid, Mas. Itu dia makanya ditutup. Oke. Ini tuh aja kali Pak ya. Jadi sedikit banyak. Jadi ya boleh dibilang itu suka duka dia sih ya, Ya, dari akhirnya Tapi menunjukkan orang-orang bilangnya suka ya. suka-suka. Suka-suka lo gitu. Oke. Selanjutnya kita ke Game. Ayo kita game dulu. Ini yang masalahnya di sini nih kalau gini. ini. Tapi nggak pakai duit saya kan Pak? Tenang aja, mau kasbon. Aduh. Tadi gimana nih? Ini jawab cepat nih. Tadi ke nomor berapa? Ada 10 pertanyaan, Oke. ya kan? Harus dijawab dengan cepat. Untuk ganjil Nala yang baca, genap saya yang bacain nih. Oke. Aku yang siap. ganjil ya, Mas. Siap. Oke, kita Harus mulai. cepat. Oke, Kita mulai. Dabar atau security? Security. Honor kecil tapi cash atau honor gede tapi lama? Honor kecil tapi guys. Antagonis. Tapi nggak sekarang langsung gitu kan Pak? Besok-besok terusan nih Pak. Saya bingung juga Pak. Mendingan saya nunggu Pak. Kalau nungguin setahun gimana? Gak apa-apa. Ya. Ayo, 3, antagonis atau Pak Bambang nggak ada kan? protagonis? Pak Bambang nggak ada kan? Aduh, gue jadi bingung dah. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Oke, yang keempat, istri biasa tapi setia atau istri cerewet tapi banyak duit? Biasa setia. Oke. Tukang bohong atau dibohongin? Nah, Tukang bohong. 20-80 sesuai. Kalau nggak gitu transfer gue dicabut temen lu ntar. Yang keenam, bos murah senyum tapi pelit atau punya bos jutek nyebelin tapi nggak pelit? Yang pertama tuh tadi apa? Panjang banget. Bos murah senyum tapi pelit. Iya. Lu yakin? Ntar gue bilangin nih. Biar pelit-pelit gampang naik gitu. Ayo Lanjut, lanjut. setuju. Dabar film atau dabar iklan? Dabar iklan. Iklan kenapa? Banyak duitnya Pak. Ngerasain enak banget itu. Yang kedelapan, banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi nggak punya duit? Mendingan sekarang banyak waktu tapi nggak punya duit Pak. Karena saya ngerasa waktu itu banyak duit tapi nggak punya waktu. Yang ke-9, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Yakin? Itu di filmnya. Oh, Gitu iya, kan. baiklah. Kan ini kan konteksnya macam-macam kan. Terakhir, peran utama tapi mati atau peran figuran tiap episode ada? Mendingan tiap peraturan Pak, tiap episode ada walaupun kecil Pak. Yang penting ada. Halo siap? Iya. Udah masuk hitungan Pak. Iya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan yang menggelitik nih. Soal Anda security. Iya. Soal polemik pergantian baju yang Nah, sampai ini. ketiga kali ini. Ini kabarnya sebenarnya kabar burung. Iya, kabar angin Burung gitu ya. apa nih? Burung apa kayak? Karena nyangkut-nyangkut gitu loh. Sampai saat ini juga belum ada. Kita baru ada perpindahan atau perpindahan seragam dari warnanya seperti ini sekarang ke warna coklat. Warna Oh, coklat. tadinya Dari hitam. putih kan ada Tadinya Tapi kan hitam dia- untuk jadi ada bukannya bentuk putih. biru, ada biru putih untuk security yang security. Tapi kalau untuk bagian bimbelap atau bimbingan lapangan, Ya, atau soalnya kalau bagian kayak di bank rumah sakit aku taunya hitam. Iya. putih, Iya. ada safari. Tapi yang maksudnya yang agak beda Itu biasanya Bener pakainya nggak sih? hitam-hitam, Iya, safari pokoknya hitam-hitam. warna hitam-hitam itu loh. Iya, Oh. safari hitam-hitam atau mungkin ada yang putih biru dan biru-biru. Kalau biru-biru kan pakai PDL malam ya untuk Yeah. security yang malam. Oh. Nah, itu mulai berubah kemarin di 2021 di Perkap 24 Perkap 2 nomor 24 itu disebutkan perpindahannya adalah gradasi 20% dari warna Polri atau Polisi Republik Indonesia. Oh, Gradasi berubah 20%. lagi. Tapi karena mungkin belakangan kemari teman-teman sorry ya sorry teman-teman di security ini karena merasa bangga dan kebanggaan akhirnya dia pakai itu melebihi dari kapasitasnya sebagai seorang security. Jadi berkesan Ada- kayak polisi gitu ya. Nah, dan Tapi banyak di- unsur penipuan Tapi juga saya akhirnya. bingung juga mas ngebedainnya. Memang, tapi Iya. sebenarnya kalau dibilang plus minus ya, Iya. plus minusnya karena di satu sisi
Kalau orang mau jahat jadi takut. Ya, karena masyarakat sangkanya merasa itu terbantu polisi. juga dengan adanya warna baju yang seperti mirip dengan kepolisian, tingkat bukan kejahatan lah, mungkin perbuatan orang yang ingin macam-macam itu iya, agak jadi lumayan lebih menurun. Karena penghargaan dipikir, "Wah, ada terhadap polisi," gitu benar, ya. penghargaan terhadap security juga makin meningkat sekarang. Iya, Jadi benar orang lebih percaya dengan adanya ini yang security ketimbang mungkin dulu. Kalau dulu kan orang mau masuk ke security aja kayaknya malu. Berangkat dari rumah pakai pakaian biasa sampai di kantor baru dipakai putih birunya. Padahal kan mereka juga berjasa ya. Iya dulu. Nah sekarang itu agak lumayan ada semacam bentuk kebanggaan tersendiri dari teman-teman security bahwa mereka merasa bahwa bagian daripada kepolisian Republik Indonesia. Jadi bangga dengan pakaian security dan terus sekarang juga ada pangkatnya Bu. Pangkat-pangkatnya Untuk ada. security. Security. Bagus lah ya. Gada Pratama itu ada 3 pangkatnya di sini warnanya. Merah kalau tidak salah, terus putih. Nah terus kalau Gada Madya itu juga sampai 3 juga. Gada Madya. Nah, terus ada lagi Gada Utama yang merah. Gada Utama. Jadi Utama. putih, biru, merah. Jadi kualifikasinya ya putih, biru, merah, putih itu ya untuk Gada yang Pratama. Basic. Ada 3 tingkatan. Gada Utama, Gada Pratama, Gada Madya dan Gada Utama. Jadi mereka punya kualifikasi tersendiri sekarang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Iya, kebutuhannya ya, di misalnya lapangan. yang dijaganya yang target ring 1, atau ring basket. Kalau sekarang ya saya warnanya sekarang jadinya apa? Itu jadi yang krem ya? Itu dia polisi India Pak. Kalau saya lihat itu, jadi saya namanya sekarang bukan Aryadi tapi Pijay. Pikiran Jayus. Isinya apa Mas? Isinya apa kalau di India kemarin? Kayak bisa sih karena Itu biasanya ngisi jabrik tuh. Mau kemana kau? Kau mau kemana? Jadi lebar. Jadi leper. Oke, tips untuk jadi daber apa? Iya. Oke, Dari sebelum seorang Mas, Aryadi tipsnya Mas, Saputra. ayo. Oke, sebelumnya ya jadi daber itu sebenarnya boleh dibilang hobi ya. Hobi dulu. Hobi awalnya harus menyukai. Iya, Jadi semua iya. pekerjaan itu kalau kita sudah menyukai dan kita sudah yakin bahwa itu akan menjadikan berkah buat kita, harus ditekuni. Iya. Dan terutama lagi disiplin. Kalau masalah tipsnya perubahan karakter atau apa itu sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh si pengarah dialog ya, Ya. khususnya pengarah dialog gitu. Ya mungkin Bapak Erik lebih paham. Yang suka ngamplas kan dia. kayu kan. Dikata kayu. Banyak cara merubah suara. Iya. Dengan ada dari kerongkongan mungkin Pak ya, atau mungkin diafragma dari perut, atau mungkin merubahnya makin bikin cempreng atau mungkin berat. Tapi itu semua dilakukan harus dengan bentuk yang tidak asal-asalan ya Pak ya. Oke. Jadi Iya. bisa Ada belajarnya ya. karena banyak juga daber yang belum tentu bisa merubah suara. Iya. Ya kalau mungkin ya alhamdulillahnya saya masih dipakai oleh Bapak Janop itu karena memang suaranya banyak. Karena ada di itu. Di sininya ada tuh wajahnya tuh gede banyak. Enggak, ada di komunitas ini Zanop. Oh iya, kebetulan kita ikut di komunitas Zanop Team. Jangan manajemen. Salah tuh ya. Nggak jadi kaos gua. Go in out. Go in out. Kaosnya cabut dong. In out. Ya, developer. Itu tadi perbincangan kita dengan Aryadi Saputra atau di kalangan dunia dubbing dipanggil AI 2080. Dan tipsnya untuk menjadi seorang dubber ya itu tadi, banyak latihan dan agar bisa laku di dunia sulit suara. Bukan begitu? Betul, betul, Barbara? betul. Oke. Oh iya, tambahan ini. Apa lagi? Saya punya rasa berterima kasih saya pada komandan saya yang juga Oh, memberikan boleh, waktu. boleh. Silakan, Oke. silakan. Kebetulan, halo Pak Yudis, Pak Mario. Kebetulan Pak Yudhistira ini adalah salah satu ring 1 atau tim elit dari Pas Pampres ya. Pasukan wih, Aman mantap. Presiden. Mantap. Dan Pak Mario Anus Alexander ini adalah wadir di PT Royal Security Indonesia atau Bripindo Sejahtera, di mana sekarang Di situ, Mas. saya berkolaborasi di sana. Wih. Saya dapat akses Semoga untuk langgeng. Amin. Semoga. Terima kasih komandan.
Lagi Mas alias Emang selamat kawin. jaga di sana Mas. Oke, Amin. Dam Lover. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Aryadi Saputra. Jangan lupa selalu Like, share, and Subscribe. Oh, tapi Pak ngomong-ngomong jangan sampai lupa ya. Tadi kita bicara sebenarnya awalnya gimana Pak ya? Ini jangan menutup ini ya bahwa kita tutup. Saya menanyakan loh surat izin mana? Yes. Surat izin mana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Surat izin mana? Gak ada, Pak. Saya ada tadi nah. Tapi surat izinnya mana? Aduh. Halo, halo.